boleh ditegasin lagi di atas diperiksa oleh polisi, Iya. dikasih berapa pertanyaan dan seputar apa aja? 12 ya, seputar apa yang terjadi, terus kejadiannya seperti apa, kronologinya, terus eh, apa yang dipukul, terus dia bawa apa, dengan siapa, kejadiannya di mana. Setelah ada laporan polisi ini, apa ada kontak dari Kaiza yang menghubungi? Oh enggak, kalau waktu itu dia komunikasi itu setelah habis pemukulan dia di jam 5 itu kan dia habis kejadian itu jam setengah satu ya, setengah satu siang. Di jam 5 itu dia minta maaf. Tapi ya saya ngelaporin ini sekali lagi untuk pihak pihak dia tuh biar biar jerak lah, ada hukum jerak, biar dia nggak sembarangan untuk kedepannya. Setelah pemukulan ada pengancaman-pengancaman nggak? Nggak ada. Tadi sempat minta maaf ya, Bang? Sama minta maaf. Kenapa tidak damai mungkin? Tapi mencoba untuk damai nggak? Minta damai gitu dari Eden sendiri. Nggak ada, dia juga dari pihak sana nggak ada minta damai. Berarti cuma hanya real minta maaf aja. Iya minta maaf, tapi kalau lo mau laporin gue ya nggak apa-apa kata gitu. Tapi setelah ada laporan ini juga nggak ada komunikasi. Oh nggak ada, saya putus komunikasi lah, saya langsung cut. Berarti dari KL-nya sendiri udah nggak mau? Nggak, udah. Damaian. Udah cukup deh kayaknya. Karena ada rasa trauma ya, dia datang nuduh saya, terus langsung mukul, terus ada bentuk ancaman juga. Tapi kan ini kan tadinya awalnya teman baik ya, sampai akhirnya ada kayak gini gitu. Tidak mau mempertimbangkan untuk adanya perdamaian sendiri. Kalau saya sih cukup tahu, mungkin setelah saya lapor ini ya mungkin ada hukum jera loh untuk dia, biar dia untuk kedepannya tuh nggak sembarangan lagi. Mungkin nggak cuma sama saya ya, nanti ke depannya mungkin sama teman-teman yang lain, mungkin dia melakukan hal yang sama. Kalau saya nggak ngelaporin ini ya bisa aja, tapi kan kita nggak tahu ya. Mungkin nanti setelah saya bikin laporan ini, semoga dia bisa jadi lebih baik lah ke depannya. Karena kan sebelumnya juga kasus ini dari Reza sendiri emang bukan yang pertama ya untuk kasus pukulan. Ya setahu saya sih gitu ya. Tapi mungkin belum ada efek jerah. Iya, makanya pas saya nonjok saya mungkin saya yang jerak ini. Tapi ada komunikasi dengan Aisyah mungkin perihal kejadian ini. Abis after dia datengin saya itu, nyamperin saya itu, abis dia mukul, saya justru nyuruh istri saya buat nelfon mantan istrinya gitu. Jadi komunikasi cuma sampai di situ aja. Katanya ada apa? Aisyah minta maaf juga ya. Iya, minta maaf kalau udah terjadi hal yang kayak gini lah di luar dari dugaan dia. Jadi dia minta maaf, terus dia juga minta kalau kasus ini jangan dinaikin. Maksudnya masih ada minat dari Aisyahnya sendiri ya untuk mantan suaminya sendiri ya. Mungkin ya, iyalah, mungkin mereka mesti ada perasaan. Saya nggak tahu ya, saya no komen lah kalau soal hubungan mereka. Jadi kata-kata damai lah dong ya, bisa dibilang. Iya sih, saya lebih ke melimpahkan masalah ini ya ke pihak yang berwajib aja. Kak, mungkin udah ada jadwal mengenai Aizanya sendiri diperiksa setelah Ya setelah hari ini, mungkin kemungkinan 1 atau 2 hari. Setelah nanti pemeriksaan di tempat kejadian perkara, nanti mungkin bisa dipanggil Eza. Selama kenal dengan Kaiza sendiri memang tipikal Kaiza sendiri yang emang arogan atau emosian kan atau gimana? Kadang iya, kadang baik, ya namanya juga orang ya. Kadang baik, kadang iya, kadang marah, ya wajar ya. Jadi dari dulu memang sering mengingatkan sebagai teman atau gimana sih Bang? Iya, kalau saya tuh lebih yang mengingatkan lah, hati-hati mungkin. Jadi jangan sembarangan untuk mukul orang gitu, jangan emosian, jangan gampang emosian lah jadi orang. kalau kepolisian mediasi masih membuka kemungkinan akan diselesaikan secara keluarga. Wah, udah saya serahkan aja ke pihak kepolisian aja. Berarti nggak ada kata damai ya, meskipun ada nantinya mediasi dulu sebelum sidang. Ya saya nggak mau gegabah juga sih buat ke depan. Sebelum dulu pernah nggak sih ya, sebelum ini pernah nggak kejadian maksudnya pernah ada pemukulan terhadap kakak? Oh nggak pernah. Tuduhan pernah. Tapi dia langsung minta maaf karena dia bilang ya mungkin dulu dia taunya dari orang lain gitu. Bahkan dia juga nggak ada bukti juga. Makanya saya heran juga. Ini tuduhan yang kedua kali dan pemukulan. Jadi tuduhan pertama itu tahun berapa Pak? Udah lama banget. 2000 berapa ya? 2014 apa
14 atau 15 gitu. Setelah Kak Eda mungkin ada yang diperiksa lagi Kak sebagai saksi atau Mungkin ada saksi nanti yang melihat dia ada di TKP gitu. ada olah TKP juga berarti? Ada. Mungkin balik lagi kejadiannya kapan dan di mana? Itu kejadian 12 Agustus di sekitar daerah kontrakan saya. Oh, ada di Cibubur. Ada berapa saksi dari kakak sendiri? Saksinya, Ya. ya cuman yang tempat kita TKP kita ketemu itu. Oh, Ada berapa saksi dari kakak? saksi satu ya. Oh, Satu. Yang mengetahui kejadian itu? Dia nggak tahu persis kayaknya karena abis kejadian itu, abis dia mukul saya coba peluk, barulah teriak orang yang ada di dalam rumah itu. Mungkin ART ya, dia teriak itu ada apa ya Pak begitu. Jadi saya langsung lepaskan gitu kan pelukannya gitu kan biar dia nggak mukul lagi. Saya cuman jawab ya nggak ada apa-apa sambil pergi. Ada yang CCTV? Ada, tapi nanti diperiksa sama pihak kepolisian. Kalau KRN lagi ada pemeriksaan lagi? Pastikan ini kasus saya. Pasti nanti ke depannya ada pemeriksaan. Tapi memang dijadwalkan untuk Eda Gini dulu ya? Iya, Berarti baru pertama ya? iya. Kalau bukti-buktinya apa yang diserahkan itu? Selain CCTV, isu mungkin? Ya pastilah visum. Ada kenekel juga. Ada alat ya? Yang Ada kenekel Jadi juga. punya ada alat yang tajam. Kenekel juga. Tapi kan itu bukan untuk mukul saya. Itu bentuk ancamannya. Nggak kira dilepaskan nggak sama dia. Oh, di bawah ya? Tapi sempat ada Sempat ada megang ancaman. senjata tajam. Oh awalnya sempat megang kenekel. Sempat dipegang. Sempat dipegang. Hingga akhirnya saya bilang lepasin dulu kenekelnya baru ngobrol. Akhirnya dilepasin sama dia. Berarti ada ancaman juga sebelum terjadi pemukulan. Ya, Ancaman, iya dong. Tadi dengan bawa. Iya dong. Oh. dan itu ada ancaman apa lagi Pak? Gak ada sih. Sekarang saya ancaman lapar ini. Iya, ancaman lapar Tapi ini. dengan istilah kamu, Kak Eda sendiri ini saya bilang bukti bahwa semuanya itu baik-baik dan gak ada yang aneh-aneh. Gak ada. Karena saya di rumah tuh bareng istri saya juga. Handphone juga 24 jam bareng istri saya juga. Saya main sama keluarga juga kalau saya libur. Kalau saya syuting tinggal pulang, capek. Udah nggak kemana-mana lagi. Berarti diduga emang nggak ada hubungan yang spesial juga ya, dia menduganya dengan Nggak tahu ya dengan hubungan pikirannya dia. sendiri ya. Dengan pikirannya sendiri. Tuduhan tak berdasar ya? Betul. Ada info dari mungkin yang bilang itu temannya atau memang dari dirinya sendiri? Nah itu nggak tahu tuh nanti. Nggak tahu. Tinggal nanti ke depannya gimana, nanti Eza-nya dipanggil ya bisa diwawancara juga. Kalian kan kalau syuting cuma satu station gitu. Siapa tuh? Kakak sama Kak Eza. Mungkin Satu station tuh maksudnya gimana? main syuting bareng. Oh, dulu judul, iya, satu satu judul. judul, iya. Dulu ya, Dulu ya. 2015 kita sempat satu judul. FTV juga berapa kali kita satu judul. Gitu. Oke Kak, Harapannya ya semoga kasus ini menjadi inilah pelajaran. jadi pembelajaran buat dia. Gitu. Mungkin pesan buat kaijanya. Nggak usah pesan-pesan lah, kita lihat aja nanti ya. Ya, Oke. ya. Oke, siap Pak. Ah, Aku wawancara lagi dulu Oke. sedikit.